Nah, jadi sebelum kita melakukan ibu ini menanyakan sama kalian, saat seumpamanya komputer itu adalah kita, ya kan? Kita memiliki otak, kita mempunyai badan kita bisa kita lihat ada anggota tubuh, kemudian ada di dalam tubuh kita anggotanya, kemudian kita mempunyai ruh, yaitu ruh kita bisa kita lihat. Ya, kalau anggota tubuh bisa kita lihat. Bisa. Jadi kalau manusia itu ada anggota tubuh dan ruhnya kita. Kalau komputer dia memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu software dan hardware atau hardware dan software. Sekarang aku tanyakan ke kalian, apa itu komputer? Ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. Untuk tepuk tangan kawannya. Yang lain, kadang ada yang ingin menambahkan jawaban dari kawannya. Siapa tunjuk tangan? Apa itu komputer menurut anak-anak ibu semuanya? Komputer adalah sebuah alat untuk melakukan proses mengetik atau untuk menulis buku. Komputer adalah untuk mengerti atau menulis. Ada yang lain? Jadi untuk hari ini kita akan belajar tingkat tentang mengenal perangkat keras ataupun disebut dengan hardware. Jadi sebelum kita belajar, ibu akan memperlihatkan materi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu semuanya bisa memahami apa itu perangkat keras atau disebut dengan hardware. Hari ini kita akan belajar pengenalan tentang perangkat keras. Sudah. Jadi dalam proses pembelajaran kita hari ini sudah duduk kelompok kan? Seperti yang sudah ibu sampaikan minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar kelompok tentang perangkat keras. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Semuanya coba perhatikan ke depan. Ini ada video tentang perangkat keras. Semuanya diperhatikan. Ini adalah perangkat komputer. Nah, itu apa? Diperhatikan. Nanti bisa kalian. Itu adalah perangkat input atau masuk.
Yang serius buatnya ya. Yang serius buatnya ya. Ayo, buatnya dengan semangat ya. Semangat.
ada kelompok yang lain diperlukan. Nanti kita kelompok langsung dipresentasikan hasil kerjanya. Karena itu semuanya memperhatikan dan apabila ingin bertanya dengan kelompok satu dipersilakan. Usia menggerakkan pointer, menjalankan program dan memilih objek. Yang kedua, printer. Usia mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media indah. Yang lain diperhatikan ya. Yang ketiga, scanner. Memilai dan menyaring data dengan cerdas berisi grafik, gambar, foto atau tulisan menggunakan alat membaca optikal data laser. Yang keempat, RAM. Fungsinya menyimpan data terkait sistem operasi, aplikasi atau program yang tengah. Yang kelima, monitor. Fungsinya perangkat keras, hardware. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat memasukkan input, keluaran, output, berproses, prosesor, memori, dan penyimpanan storage. Nah, ada yang ingin menanggapi kesimpulan kawan-kawannya tadi? Nah, jadi menurut kelompok 1, perangkat keras memiliki 3, bisa dibagi untuk 3 bagian, yaitu input, output, dan penyimpanan. Jadi sekarang kelompok mana lagi yang ditampil, dipersilakan. Boleh. Jadi sekarang perhatikan kelompok 4 ingin tampil. Nah, yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil karya kami. Speaker menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di filem, dan efek suara. RAM menyimpan data terkait sistem operasi, aplikasi, atau program yang tengah beroperasi. MOS menggerakkan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. Prosesor memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Menampilkan hasil pengolahan data komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, DSP. Membaca metode yang tercetak mengubah kode berat tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkan ke komputer dengan format data yang sederhana. Contoh fader memproses segala bentuk informasi dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasuk ke dalam komputer. Ada yang bertanya? Kawan-kawannya bertanya, ada yang ingin ditanyakan tentang hasil presentasi kawannya? Dipersilakan. Ada? Jangan malu-malu sama kawan sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Jadi anak-anak ibu semuanya, kita sudah
demikian, Ibu sedikit ingin menambahkan, tadi kan kalian semua sudah membuat kesimpulan. Jadi, yang kita belajar hari ini adalah tentang perangkat keras. Jadi, perangkat keras komputer adalah komponen fisik. Komponen fisik tersebut merupakan satu kesatuan daripada sebuah perangkat komputer. Jadi, yang kita belajar hari ini adalah tentang perangkat keras. Jadi, perangkat keras komputer adalah komponen fisik. Komponen fisik tersebut merupakan satu kesatuan daripada sebuah perangkat komputer. Jadi, setiap perangkat keras komputer memiliki bentuk, jenis, dan fungsinya masing-masing. Tadi kita sudah pelajari karena ada 3, yaitu ada output, input, dan apa lagi? Penyimpanan. Jadi sekarang Ibu ingin tanyakan, karena kalian tadi sudah belajar, sudah mengetahui apa itu input, output, dan penyimpanan, kan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Jadi diingat kembali, perangkat keras ada 3 bagian. Yang pertama, coba diulang, tadi Ibu sudah sampaikan. Apa yang pertama? Apa? Input. Yang kedua? Output. Yang ketiga? Sudah bisa dipahami? Sudah. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa komputer bisa kita gunakan bukan hanya dalam dunia pendidikan, tapi di lingkungan masyarakat, di tempat tinggal kita. Kalau kita bisa komputer, kita bisa membuat surat, ya kan? Kemudian dengan komputer kita bisa menjelajah internet, kita bisa menghubungi internet, kita bisa berselayaran, berjalan-jalan di dunia maya. Tapi kalau kita tidak mengerti apa itu perangkat keras, apa itu input, output, dan penyimpanan, apakah bisa kita berselayaran di dunia maya? Enggak. Dan jadi yang mereka pembelajaran untuk minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari lagi, yaitu perangkat komputer yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Ruhnya komputer. Kalau di kita sebagai manusia, kita akan belajar ruhnya kita sebagai manusia. Jadi kita minggu depan akan belajar tentang software, ruhnya komputer. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebelum kita membaca doa, Ibu harapkan semuanya berdiri, kita menyanyikan sama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, berdiri semua. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
doa kita ini semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya sudah semuanya